Ketika organisasi terlalu panjang, birokrasinya, itu tidak memungkinkan untuk kita bisa ngasih servis bagus. Nah, lalu bagaimana ciri-ciri dari perusahaan yang bagus? Oke? Senang sekali ketemu sama Anda, Hendrik Ronald di sini. Bagaimana kabar Anda manusia-manusia tangguh? Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana salah satu cara terbaik untuk meningkatkan servis. Seringkali kita sebagai pelaku bisnis, sebagai yang punya bisnis, atau misalnya sebagai orang-orang yang ada di manajemen, kita seringkali merasa bahwa ini karyawan saya kerjanya tidak bagus ini tidak bisa menyelesaikan masalah dengan bagus nih, kerjanya tidak efektif ini. Atau misalnya, aduh ini komunikasi antar karyawan atau komunikasi ke atas ke bawah ini tidak bagus nih. Seringkali kita menyalahkan bawahan kita ya, atau misalnya kita menyalahkan bahwa komunikasi yang nggak bagus nih, komunikasi harus ditingkatkan nih, bagaimana caranya supaya komunikasi bisa lebih bagus. Tapi gini, saya mau ngasih satu buah tips yang jauh lebih ringan, jauh lebih gampang, bisa lebih cepat diatasi daripada ini gitu ya. Daripada kita nyalahin karyawan kita yang misalnya kerjaannya tidak bagus, atau misalnya komunikasi yang tidak bagus, mungkin ada lebih baiknya kita introspeksi dulu, apakah misalnya kita memang sudah mempunyai organisasi yang secara bentuknya itu sudah mendukung untuk servis yang bagus. Karena ada organisasi yang bentuknya memang berantakan, mau ngasih servis bagus itu memang susah. Tapi ada organisasi yang secara bentuk tuh sudah bagus, mau melakukan servis itu tuh memang gampang banget. Nah, apa ciri-ciri dari organisasi yang bentuknya berantakan yang ngasih servis itu susah, mau ngasih servis yang bagus tuh ribet banget gitu. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri dari organisasi yang berantakan yaitu biasanya itu tuh terlalu banyak birokrasinya. Rantai dari pelaku servis, dari orang yang melayani ini sampai ke pengambil keputusan ini sudah terlalu panjang gitu loh. Jadi misalnya gini nih, di organisasi yang tidak bagus ya. Ini kalau misalnya nih ada customer komplain. Ini adalah orang yang melayani, entah dia pramuniaga, pramugari, atau pelayan, atau misalnya siapapun gitu ya. Nih, misalnya ini customer ada masalah lalu dia lapor gitu ya. Nah, si ini nih tidak bisa mengambil keputusan sama sekali. Biasanya kan seperti itu. Lalu dia harus ngelapor ke supervisornya gitu ya. Kalau supervisornya bisa menyelesaikan bagus. Tapi biasanya nanti lalu setelah dilaporkan sama supervisor bisa lapor ke manajer lagi, oke? Dan manajer ini nanti kalau misalnya pengen melakukan perubahan secara besar gitu ya, bagaimana caranya supaya service mereka bisa bagus, ini akan dilaporkan lagi misalnya ke senior manajernya. Senior manajer akan dilaporkan lagi ke direkturnya. Nanti direkturnya akan meeting, nanti akan diputuskan. Nanti berlapis-lapis lagi nih. Nah, ini yang sama sekali tidak oke. Dengan struktur organisasi seperti ini, saya kasih tahu kelemahannya apa. Jadi gini, pertama, ketika ada komplain ini disampaikan ke si pelayan, betul toh? Customer misalnya ngomong nanti begitu si pelayan yang ngomong supervisor, nggak mungkin dia ngomong sudah pasti ada yang hilang, oke? Dia mungkin ngomongnya oke? Nah, nanti dari supervisor ngelapor ke manajernya, ini bisa berubah lagi versinya, bisa jadi titit. Nanti begitu dia ngelapor lagi ke sini, bunyinya sudah tutut, sampai ke sini bunyinya sudah tet gitu ya. Dan di sini merasa bahwa di sini nggak ada masalah sama sekali karena sudah begitu banyak informasi yang terreduksi, terdistorsi, sudah banyak tereliminasi, informasinya sudah begitu berubah begitu sampai ke atas gitu ya. Nah, sehingga customer akan merasa bahwa saya nggak didengarkan. Tapi di sini akan merasa, wah, dengan informasi tak ini kita akan mengadakan perubahan. Nanti ketika dia meeting lalu dia akan melakukan perubahan yang dimana perubahan ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama ini, dia membuat satu buah kebijakan baru. Ketika dia membuat kebijakan, itu disampaikan ke bawah, lalu dilatihan sampai ke bawah, lalu nanti di training sampai ke bawah bunyinya sudah beda lagi. Yang ini bagiannya begini, hasilnya jadi seperti ini. Dan ini yang kacau banget. Itu yang kita sebut dengan pesan berantai. Anda pernah tahu main pesan berantai? Pesan berantai itu kan kalau misalnya si orang nomor 1 ngomong apa, sampai kedua agak beda, sampai ketiga sudah beda, 4 beda banget, sampai kelima sudah nggak tahu bunyinya apa. Nanti kalau balik lagi, pesannya sudah aneh banget gitu. Itu yang namanya dengan pesan berantai. Nah, ketika organisasi terlalu panjang, birokrasinya, itu tidak memungkinkan untuk kita bisa ngasih servis bagus. Nah, lalu bagaimana ciri-ciri dari perusahaan yang bagus? Oke, nih, ini ada dua ciri-ciri dari perusahaan yang bagus. Perusahaan yang memang bisa memberikan servis dengan gampang, itu ciri-cirinya ada dua. Ciri-ciri yang pertama adalah organisasinya jauh lebih flat. Oke, jadi misalnya seperti di Google, mereka menyadari banget ini, maka mereka berusaha bagaimana membuat flat organization. Oke, jadi misalnya satu orang itu bisa langsung mengepalai 8 bidang sekaligus gitu ya. Jadi misalnya di sini ada customer, di sini ada pelaku servisnya yang melayani customer. Di sini misalnya adalah orang yang bisa langsung mengambil keputusan dan bisa langsung memutuskan. Ini sebaiknya seperti apa? Dengan hanya 2 lapis seperti ini jauh lebih cepat responnya gitu ya. Ketika ada masalah dia bisa langsung ngomongin, bos ini gimana? Oke, kita langsung seperti ini. Bahkan si bosnya bisa langsung ngomong sama customer. Oke, kalau kayak gitu kita langsung berikan solusi seperti ini. Itu bagus, oke? Jadi yang diperbaiki itu bukan
Bukan kita cuma bilang bahwa ini kamu nggak bagus nih kerjanya, komunikasi nggak bagus, jauh lebih bagus perbaiki struktur organisasinya sekaligus. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, setelah membuat flat organization, usahakan bagaimana caranya supaya si pelaku service ini nih bisa langsung mempunyai power untuk mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah si customer. Ketika misalnya si customer bilang bahwa, ini baju saya kok jadi rusak, ini makanan saya kok nggak enak, ini kok mobil saya gores, ini kok apa gitu, ini kok kulkas saya nggak lengkap spermanya, apapun gitu masalahnya, ini si pelaku service-nya harus bisa langsung menyelesaikan masalahnya dan bisa langsung memberikan solusinya, oke, bisa langsung memberikan solusi terbaiknya. Karena gini, kalau misalnya ada masalah, misalnya nih kita misalnya pesan makanan gitu ya, makanannya salah dan ternyata makanannya salah antar, ini harus dilaporkan dulu. Habis itu, Pak mohon maaf ya, dia cuma mohon maaf doang sama customer, Pak mohon maaf ya tadi salah antar makanannya gitu. Terus solusinya apa gitu loh? Kalau bisa dilaporkan sampai berbaris-baris dulu organisasinya, itu 3 hari kemudian mungkin baru bisa diperbaiki, dan itu sudah terlambat. Mau diperbaiki mau pakai apa? Mau suruh kasih voucher, suruh orang datang lagi, orang udah males gitu. Tapi kalau misalnya si pelaku service langsung bilang bahwa, Pak mohon maaf Pak, tadi kami salah antar, saya salah catat atau apapun masalahnya gitu, Pak akan langsung saya perbaiki sekarang juga. Misalnya perbaiki namanya si Rani gitu ya, jadi bagus dinyebutkan namanya, Pak akan langsung Rani selesaikan sekarang juga, mohon maaf ya Pak ya, tunggu sebentar ya Pak ya, Rani kasih orderan yang benar. Setelah Rani kasih orderan yang benar, Rani bisa langsung memberikan something extra kepada si customer ini, bisa langsung bilang, Pak mohon maaf tadi Rani salah antar, ini sebagai ininya bentuk permintaan maafnya, ini makanannya Rani dikasih diskon ya, langsung saat itu juga gitu ya. Atau misalnya Rani langsung bilang, Pak sebagai bentuk permohonan maafnya, ini Rani kasih ekstra ekstrim ya Pak, ini gratis untuk Bapak sama teman-teman Bapak. That's very good gitu ya. Jadi si pelaku service ini bisa langsung memberikan solusi. Nah itu bagus banget. Jadi organisasi yang bagus itu yang seperti itu gitu ya. Jadi ciri-ciri organisasi yang bagus seperti apa? Ciri-ciri organisasi yang tidak bagus seperti apa? Organisasi yang tidak bagus yaitu memang organisasi sampai berlapis-lapis ya. Untuk ngambil keputusan tuh memang sudah susah gitu, sehingga masalah udah nggak jelas lagi apa yang kelihatan. Nah, organisasi yang bagus seperti apa? Organisasi yang bagus adalah organisasi yang memang lebih flat, oke? Yang lebih dekat antara si pelaku servis sama pengambil keputusan. Itu bagus banget gitu ya. Kalau mau diskusi juga cepat banget. Ciri-ciri kedua yaitu si pelaku servis ini, yang si pelayan ini yang langsung menghadapi customer, dia mempunyai power untuk bisa langsung menyelesaikan masalah customer. Itu baru perusahaan yang bagus, oke? Nah, kalau misalnya Anda setuju, silakan langsung tulisin setuju. Kalau Anda pengen komentar atau Anda pengen nanya, langsung tulisin aja di bawah. Anda pengen nonton video service yang lainnya, ada banyak banget ya. Ini ada playlistnya, bahkan Anda bisa nonton. Ini ada video service lainnya bagus-bagus, yes. Oke, semoga video ini bermanfaat. Saya Hendrik Ronald, salam dahsyat buat Anda.